program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 4 materi terkait produksi benih tanaman. Langsung saja kita beralih pada materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi benih. Seperti yang kita ketahui, periode dalam memproduksi benih memiliki banyak faktor yang dapat menyebabkan kemunduran genetik benih. Berikut ini beberapa faktor yang perlu diperhatikan selama produksi benih di lapangan. Faktor yang pertama yaitu sejarah lahan. Lahan yang akan digunakan untuk areal produksi benih perlu diketahui untuk menghindari munculnya tanaman volunteer dan penyebaran penyakit. Tanaman volunteer merupakan tanaman dari varietas lain yang tumbuh dari pertanaman yang sudah dipanen sebelumnya. Untuk memproduksi benih bersertifikat, lahan yang akan digunakan bekas tanaman, maka areal tersebut harus dari varietas yang sama atau bekas varietas lain yang sifat-sifat fisiknya mudah dibedakan dengan varietas yang akan ditanam berdasarkan dengan persyaratan-persyaratan berikut. 1. Produsen yang ingin dan mampu untuk mengerjakan pengolahan lahan dan melakukan roaging secara intensif. Yang kedua, sistem tanam harus standar jajar. Yang ketiga, persemaian dilakukan pada areal yang bebas volunteer. Faktor yang kedua yaitu benih sumber. Dalam kegiatan produksi benih bersertifikat, digunakan benih dari kelas yang lebih tinggi dengan mutu yang baik, yaitu memenuhi persyaratan kemurnian, daya berkecambah, bebas dari benih varietas lain, biji gulma, dan penyakit yang terbawa pada benih. Faktor yang ketiga yaitu isolasi. Ketentuan isolasi diterapkan untuk menghindari terjadinya penyerbukan silang dari varietas yang berbeda dan menghindari tercampurnya varietas lain pada saat panen, dan penyebaran hama dan penyakit dari tanaman inang yang lain. Berikut ini terdapat beberapa jenis isolasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu isolasi jarak, yaitu areal produksi benih suatu varietas perlu mempunyai jarak dengan pertanaman varietas yang lain agar tidak terjadi percampuran sifat penyerbukan yang menyebabkan perbedaan jarak isolasi. Tanaman yang menyerbuk sendiri tidak perlu diberi jarak isolasi yang jauh, tetapi tanaman yang menyerbuk silang harus diberi jarak isolasi tertentu agar tidak terjadi persilangan. Yang kedua yaitu isolasi waktu. Isolasi waktu ini diterapkan apabila isolasi jarak tidak dapat diterapkan. Pada isolasi waktu yang diterapkan dengan memberikan selang waktu tanaman yang berbeda antara dua varietas dengan blok atau areal yang berdampingan sehingga pada saat pembungaan itu berbeda. Faktor yang keempat yaitu roaging. Dalam area produksi benih bersertifikat, tidak dikehendaki adanya tanaman-tanaman yang tidak diizinkan. Tanaman tersebut dapat berupa tipe simpang, tanaman yang berpenyakit berbahaya, dan gulma yang berbahaya. Kegiatan roaging adalah membuang tanaman-tanaman tersebut yang dapat dilakukan pada fase bibit, fase vegetatif, dan fase reproduktif. Tipe simpang dapat muncul karena tanaman memiliki keragaman yang luas dan benih yang digunakan berasal dari hasil persilangan. Hal-hal yang perlu diketahui oleh petugas yang melakukan roaging yaitu 1. Karakteristik dari varietas tersebut, 2. Karakteristik simpang, 3. Penyakit terbawa benih yang sukar dikendalikan dengan perawatan benih, 4. Gulma yang berbahaya, 5. Ketidaknormalan tanaman seperti stres hara, suhu, dan kelembapan tanah. Yang keenam, pengambilan contoh dan cara penghitungan untuk sertifikasi. Pemeriksaan lapang dilakukan pada fase vegetatif dan generatif. Faktor yang kelima yaitu pencegahan kontaminasi mekanis.
Hal ini penting dilakukan agar benih tidak tercampur dengan varietas lain melalui percampuran mekanis, misalnya pada saat panen dan pengolahan. Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan panen maupun pengolahan perlu dibersihkan agar tidak terdapat sisa-sisa benih dari pengolahan yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu produksi benih padi dengan sistem dapok. Sistem dapok atau tray adalah tempat tumbuhnya bibit padi yang ditanam secara acak dengan cara ditabur pada media tumbuh untuk disemaikan. Persemaian dengan sistem dapok umumnya dilakukan apabila penanaman dengan menggunakan alat tanam yaitu rice transplanter. Salah satu titik kritis dari tanam bibit padi yaitu menggunakan mesin tanam pindah bibit padi yaitu rice transplanter adalah pembuatan persemaian karena memerlukan bibit yang khusus. Ini merupakan salah satu media tumbuh untuk persemaian dengan sistem dapok, yaitu menggunakan kotak semai atau tray. Biasanya sebelum melakukan persemaian akan dilakukan terlebih dahulu seleksi benih yang dilakukan untuk memisahkan antara benih yang masih bernas dan benih yang hampa. Benih dengan berat jenis lebih tinggi mempunyai mutu fisiologis atau daya kecambah dan figur yang lebih tinggi, serta pertumbuhan di lapang yang akan lebih cepat dan seragam. Untuk menabur benih pada dapok atau tray, selain dapat disebar secara langsung menggunakan tangan, dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat penabur benih atau seeder. Adapun jenisnya dengan membuat rel yang terbuat dari kayu sebanyak 2 batang yang lurus dan dihaluskan, atau rel dari besi siku sebanyak 2 batang. Kemudian atur dapok atau tray yang sudah diisi media. Setelah itu, letakkan rel dan pastikan tepi dapok sesuai dengan lebar alat. Pastikan dalam kondisi lurus dan berada di tengah. Kemudian atur lebar pengeluaran benih padi sesuai dengan melakukan kalibrasi. Kemudian tutup dengan tanah dengan menggunakan alat seeder. Materi yang ketiga yaitu teknologi produksi benih jagung hibrida. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah terus menggalakkan penggunaan benih jagung hibrida untuk menggenjot produksi jagung nasional atau swasembada jagung. Peningkatan produksi jagung dapat dicapai dengan penggunaan varietas jagung yang memiliki produksi tinggi, dan jagung hibrida adalah salah satunya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen jagung yang tangguh dan mandiri, strategi kebijakan dari pemerintah adalah meningkatkan tingkat penggunaan jagung hibrida di tingkat petani untuk menggantikan jagung komposit dan jagung lokal yang produktivitasnya masih rendah. Jagung hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan 2 galur murni. Pemulia jagung umumnya memulai perakitan jagung hibrida melalui persilangan galur atau plasmanuva. Plasmanuva sendiri memegang peranan yang sangat vital karena berperan dalam menentukan ketersediaan tetua unggul. Tetua yang berasal dari plasmanuva superior dengan karakter agronomi ideal akan menghasilkan galur yang memiliki daya gabung yang baik. Setelah galur tetua atau parents yang diinginkan telah diperoleh, maka proses selanjutnya adalah perbanyakan benih jagung hibrida. Dalam memproduksi jagung hibrida diperlukan sejumlah persyaratan, diantaranya jagung dapat ditanam pada lahan kering, lahan sawah, lebak, pasang surut dengan berbagai jenis tanah, berbagai tipe iklim, dan ketinggian tempat. Untuk dapat tumbuh baik dan menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan, tanaman jagung membutuhkan lingkungan tumbuh yang sesuai, diantaranya
tanah bertekstur ringan sampai sedang, tersedia air yang cukup selama pertumbuhan, lahan tidak tergenang air, ketinggian tempat sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, lokasi harus terisolasi dari tanaman varietas lain. Isolasi dapat dilakukan berdasarkan jarak atau waktu. Jarak lokasi pertanaman untuk produksi benih jagung hibrida dengan lokasi pertanaman jagung varietas lain minimal 300 meter tanpa memperhatikan arah angin. Selanjutnya, untuk penyiapan lahan dapat dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, terutama jika pertanaman sebelumnya adalah jagung. Jika gulma dapat mengganggu pengolahan tanah, dapat diberikan herbisida kontak untuk mempercepat pengolahan tanah. Sedangkan untuk pengolahan lahan dilakukan dengan menggunakan bajak sebanyak 2 kali dan diikuti dengan garu atau sisir sampai tanah tidak terbongkar-bongkar dan rata. Tahap selanjutnya yaitu penyiapan benih. Dalam pembentukan benih jagung hibrida dikenal terdapat 2 induk, yaitu induk tanaman jantan dan induk tanaman betina. Kedua induk tersebut berbeda sifatnya, tetapi mempunyai daya gabung yang baik. Benih kedua induk tersebut harus dipisahkan. Dalam memproduksi benih jagung hibrida atau F1, kebutuhan benih untuk tanaman induk jantan sekitar 1/4 dan induk betina sekitar 3/4 dari kebutuhan total benih, tergantung varietasnya. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, perbandingan antara baris induk tanaman jantan dan betina umumnya 1:3. Namun, perbandingan ini sangat tergantung dari varietasnya. Pada umumnya, induk tanaman jantan mempunyai umur berbunga lebih lambat dibandingkan induk tanaman betina dan perbedaannya berkisar antara 0 sampai 5 hari. Setelah 3 sampai 5 hari dari saat benih ditanam, biasanya benih sudah tumbuh menjadi tanaman kecil dan sudah muncul di atas permukaan tanah. Pemupukan diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali dengan porsi pemberian pupuk nitrogen pada setiap aplikasi perlu disesuaikan dengan stadia pertumbuhan tanaman. Penggunaan BWD atau bagan warna daun pada jagung diterapkan saat tanaman berumur 40 sampai 45 hari setelah tanam, dengan catatan setelah pemupukan kedua diaplikasikan. Penggunaan BWD ini pada prinsipnya hanya untuk memantau keseimbangan hara yang ada di dalam tanaman, utamanya unsur nitrogen. Penyiangan pertama diikuti dengan pembumbunan dengan dilakukan saat tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam. Penyiangan dan pembumbunan dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul yang sekaligus membuat saluran irigasi untuk pendistribusian air ke tanaman jika diperlukan pada saat tanaman nanti membutuhkan air. Penyiangan kedua dilakukan sesuai dengan kondisi pertumbuhan gulma di lapangan. Hama utama yang biasanya dijumpai pada pertanaman jagung adalah lalat bibit, penggerek batang, dan tongkol. Khusus untuk pencegahan serangan hama lalat bibit, terutama pada daerah endemik lalat bibit, dapat dilakukan dengan pemberian karbofuran bersamaan dengan penanaman benih dalam lubang tanam. Takaran 10-15 kg produk per hektar. Pengendalian hama penggerek batang dilakukan dengan jika ada gejala serangan hama, untuk itu dapat diberikan karbofuran melalui pucuk tanaman dengan takaran 10 kg produk per hektar atau sekitar 3-4 butir per tanaman. Pemberian air perlu dilakukan jika tanaman menunjukkan gejala kekurangan air.
Pendistribusian air sebaiknya dilakukan melalui alur-alur di antara baris tanaman yang telah dibuat saat pembumbunan. Selama pertumbuhan tanaman jagung pada musim kemarau, biasanya memerlukan pemberian air sampai 6-8 kali tergantung saat tanam dan tekstur tanahnya. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, pencabutan bunga jantan pada induk tanaman betina harus dilakukan. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi penyebukan sendiri. Pencabutan bunga jantan pada induk tanaman betina dilakukan sebelum malai bunga jantan keluar. Untuk mencegah agar tidak ada tanaman yang terlewatkan, tidak terjabut bunga jantannya, maka pencabutan dilakukan setiap hari selama periode berbunga. Rogging atau seleksi tanaman dilakukan sebanyak 4 kali. Rogging pertama dilakukan saat tanaman berumur 7-15 hari setelah tanam. Rogging kedua dilakukan saat 32-35 hari setelah tanam. Rogging ketiga dilakukan setelah 45-52 hari setelah tanam. Dan rogging yang terakhir atau panen dilakukan saat tetua jantan dipanen lebih awal, lalu tetua betina sebagai benih hibrida F1. Panen dapat dilakukan setelah masak fisiologis atau lobot telah mengering berwarna kecoklatan, di mana biji telah mengeras dan pangkal biji telah mulai membentuk lapisan hitam atau black layer minimal 50% di setiap barisan biji. Pada saat itu biasanya kadar air biji telah mencapai kurang dari 30%. Terakhir yaitu teknologi produksi benih dengan menggunakan metode perbanyakan dengan kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian suatu tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik hingga bagian-bagian tersebut dapat berkembang dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Teknik ini sangat membantu dalam usaha mengeliminasi patogen atau penyakit sistematik. Dengan metode ini dapat dipilih bagian-bagian atau sel-sel yang tidak mengandung patogen, terutama virus, dan menimbulkan sel-sel tanaman tersebut sehingga meregenerasikannya kembali menjadi tanaman yang sempurna dan sehat. Selanjutnya terdapat 4 macam teknik kultur jaringan yang dapat digunakan dalam pembibitan atau produksi benih tanaman. Pertama yaitu kultur meristem. Kultur meristem adalah kultur jaringan tanaman dengan menggunakan eksplan berupa jaringan-jaringan meristematik. Jaringan meristematik yang digunakan dapat berupa meristem pucuk terminal atau meristem tunas aksilar. Dalam kultur meristem ini, perkembangan dari jaringan akan diarahkan untuk mendapatkan tanaman berkadar virus rendah atau bebas virus. Metode kultur meristem ini dikembangkan untuk membebaskan atau membersihkan dari satu atau lebih jenis virus yang pelaksanaannya dikombinasikan dengan pemanasan dan perlakuan kemoterapi. Meristem adalah bagian ujung tanaman yang masih aktif melakukan pembelahan sel, berukuran diameter 0,1 mm dan panjangnya kurang lebih 0,25 mm. Agar meristem dapat tumbuh dengan baik, pada umumnya meristem diambil dengan 1 atau 2 daun perimode. Teknik kultur jaringan yang kedua yaitu kultur pucuk. Kultur pucuk ini menggunakan bahan tanam atau eksplan berupa pucuk tanaman yang sudah mempunyai daun atau menggunakan tunas samping atau buku yang belum bertunas. Tujuan dari kultur pucuk ini
untuk pembibitan dalam jumlah banyak, massal, dan menghasilkan hasil yang seragam, sehat, dan cepat. Bahan ekstan biasanya diambil dari tanaman yang sehat dan subur di screenhouse atau dari lahan. Teknik kultur jaringan yang ketiga yaitu kultur embrio. Hasil dari kultur jaringan berupa kultur embrio ini akan menghasilkan bibit dengan bahan tanam berupa embrio sigotik atau embrio dari hasil perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Embrio yang digunakan adalah embrio yang sudah masak atau siap berkecambah. Alasan mengapa menggunakan kultur embrio yaitu bijinya tidak mempunyai endosperma atau kotiledon, artinya tidak ada cadangan makanan bagi embrio untuk tumbuh atau berkecambah. Tanaman yang diperbanyak dari embrio secara komersial biasanya seperti tanaman anggrek. Sedangkan untuk teknik kultur jaringan yang terakhir yaitu kultur embrio somatik. Kultur embrio somatik ini merupakan kultur tanaman dengan menggunakan bahan tanam berupa bagian vegetatif dari tanaman dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Embrio somatik ini merupakan perkembangan dari satu sel somatik atau yang bukan merupakan sel gamet yang membelah dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi sebuah tanaman. Kelebihan dari kultur embrio somatik ini yaitu dapat menghasilkan banyak bibit tanaman dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan kelemahannya yaitu sering menghasilkan mutan bahkan hingga 50%. Sekian penjelasan singkat mengenai 4 materi terkait produksi benih tanaman dan semoga bermanfaat.